selalu, baru setiap hari, saudara ya. Ketika Anda menanti-nantikan Tuhan dengan ketulusan hati dan dengan iman, percaya. Nanti-nantikan untuk percaya. Di dalam percaya itu kalau kamu goyah, kalap, saudara. Saya ngalami kalap, ya saudara ya. Saya ngalami ketika lagi menanti-nantikan, aduh putus, saudara ya. Iya kalau terjadi yang baik, kalau enggak gimana? Aduh begitu goyah mata gelap, saudara. Saudara, timbun pagi ini saya ajarin Anda semua ya, setiap detil kehidupan saya lewatin, saudara. Dan sebetulnya yang saya lewatin itu Anda juga lewat ya. Hanya bedanya saya sabar, saya sampai, Anda belum nyampe. Ya kan? Saya sampai ke tanah Kanaan saya, tanah perjanjian, Anda belum nyampe. Ya kan? Itulah sebabnya orang jelek-jelekin saya sudah ganteng, sudah di tanah Kanaan. Anda mau goyah saya kayak apa, Anda mau hina, mau fitnah, mau saya sudah di tanah Kanaan, sudah ganteng, saudara ya. Sudah ganteng namanya kan, sudah di tanah Kanaan kan. Sementara Anda masih juang untuk ke tanah Kanaanmu, ya kan? Itu saudara. Itu ada yang menarik saudara ya dari ceritanya ya Yusuf tadi ya. Saya mau singgung sedikit. Kalau Anda melihat Hakim-Hakim 8, ini juga sama ya. Orang Ismail dengan orang Midian itu disebut dengan substitusi, saudara. Gitu ya. Karena memang di dalam sejarahnya orang Ismail, orang Midian, orang Esau itu nanti kemudian jadi kroni, saudara, satu dari mulai tanah Midian sampai ke Mesopotamia Barat, ya. Itu nanti jadi kroni mereka, jadi bercampur, ya mereka ya. Tetapi masih anak-anaknya Abraham. Mereka tidak menikah dengan orang Amalek, ya, enggak, tetap berpisah, saudara. Tapi kemungkinan mereka gabung dengan orang Amon dan Moab, karena Amon dan Moab itu masih kerabatnya mereka, anaknya Lot, ya. Jadi mereka masih kumpul, Midian, Amon, Moab, Ismail, Esau, ya itu satu kroni. Dan mereka adalah perampok begal, kerjanya adalah begal. Dan mereka pakai anting bulan-bulanan. Mereka tidak menyembah Yehova, saudara ya. Mereka menyembah dewa bulan sabit, ya. Itu begitu ya. Sampai ke Yaman, itu adalah penyembah dewa bulan sabit, ya, sampai ke Yaman. Jadi jangan ngotot mereka menyembah Yehova Elohim, enggak ya saudara, dari mulai Ismail sampai ke Mesopotamia sampai ke Yaman, ya, sampai ke Damaskus di Syria itu, ya, ada penyembahan kepada dewa bulan sabit itu. Anyway ya, supaya Anda mengerti pengetahuan umum sejarahnya. Kemudian ya di situ kan ada Yusuf kontra melawan saudara-saudaranya. Yusuf dan saudara-saudaranya, saudara bayangin, Yusuf ini adalah seorang yang visioner. Zaman sekarang ngomongnya visioner, kalau zaman dulu itu namanya tukang ngimpi, ya, umbrus, ya, ngimpinya ngomong gede, bacotnya gede, saudara ya, ya kan? Yusuf ini kan kalau ngomongnya gede, saudara ya, mimpinya tuh ceritain, ya orang jengkel, saudara ya, karena ngomongnya gede, udah gitu melibatkan orang lain lagi. Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf ini, ya, saya ngalamin, saudara ya. Bagaimana orang-orang yang punya visi itu, ya dia cerita. Lalu saya dihina-hina kan, mana kapalnya, mana wing ambulannya, mana ininya, mana itunya, ya, saudara ya, hina-hina begitu. Mana katanya mau ini, katanya mau itu, saudara ya, itu ya. Memang menyampaikan menceritakan atau Anda mau menyampaikan visi kepada keluargamu, kepada sanak familimu, kepada komunitasmu itu udah gampang. Karena namanya visi itu jauh ke depan, muluk-muluk. Tetapi ada yang muluk-muluk yang tidak dapat dilakukan, ada muluk-muluk yang dilakukan. Yusuf itu ketika menyampaikan yang muluk-muluk itu, dia lakukan satu-satu, dengan kejujuran, dengan ketekunan, dengan belajar, ya. Makanya dia dipercaya oleh bapaknya
untuk menjadi administrator, ya, disuruh laporan, kambingnya berapa, jumlahnya berapa dihitung, ya kan, jumlahnya berapa dihitung setiap kali pulang, karena kakak-kakaknya ini kan suka nyuri, saudara ya. Oke, suruh dihitung berapa tuh. Iya saudara ya, Anda tahu nggak? Maksudnya nyuri punya bapaknya sendiri. Ya, kalau Anda keluarga kakak beradik cuma 2, mungkin Anda nggak nyadarin. Ya, kalau Anda kakak beradik 11, ya, saudara, ini kejadian nyata, saudara ya, ini kejadian nyata. Baik di pihak yang keluarga saya, ya, keluarga besar kami, tentu anaknya banyak-banyak, ya, maupun di pihak mami saya, ataupun di pihak keluarganya anak. Kita lihat bapaknya ini percaya, atau salah satu keluarganya ini ada yang jadi orang paling kaya, punya perusahaan, lalu adik-adiknya dipekerjakan di situ, saudara. Dicuri sama adiknya sendiri, saudara. Ya, dicuri sama adiknya sendiri. Bapaknya ngasih kerjaan, dicuri itu sama anaknya sendiri. Saudara percaya nggak itu, saudara? Jadi itulah pepatah Cina. Kalau jangan kasih ikan, kasihlah kailnya. Nah, karena perutnya mereka lapar, maka ketika dikasih kail, kailnya dijual. Kasih mobil nih, diragati kamu mobilnya dapat nyelesin. Mobilnya dijual, digade, saudara. Alasannya, oh ini masuk bengkel mobilnya, akhirnya ditebus. Ya, saudara ya, waktu terjadi, saudara, itu beneran terjadi. Adiknya sendiri, anaknya sendiri, saudara ya. Nah, beneran, ya, beneran itu ada. Jangan kasih kail, saudara. Kasihlah ikannya, suruh dia cari kail sendiri. Karena belum tentu dia mau mancing, belum tentu dia senang mancing. Jangan paksa. Salah ya, saudara ya, sudah berkali-kali saya bilang ya. Belum tentu dia menikmati pekerjaan itu. Mungkin dia pengen jadi pelukis, mungkin dia mau jadi mau jadi gigolo mungkin di sana, saudara ya. Belum tentu dia senang dengan pekerjaan yang kamu kasih itu. Kita sudah berapa kali ya. Saya dari zaman saya masih di full timer di gereja ya. Kita bikin penginjilan di kampung-kampung. Kita mencoba menyediakan lapangan pekerjaan. Saya bikin jamur tiram, bikin ini, bikin itu ya, saudara ya. Nggak ada yang jadi itu, saudara. Saya kan kasih kail ke mereka. Nggak ada yang jadi itu, saudara. Serius, nggak ada yang jadi. Habis banyak, nggak ada yang jadi. Saya bikinkan MLM, ya kan. Ikutkan MLM, saya daftarkan MLM. Saya yang bayari MLM-nya semuanya ya. Nggak ada yang jadi, malah akhirnya nombok sayanya yang butuh ganti duitnya, saudara ya. Saya suruh kembalikan barang, coba kamu nyelesin dah, saya kasih kerjaan. Malah dimakan duitnya, saudara. Malah dimakan duitnya. Tambah pusing lagi saya itu ya. Beneran ya. Jangan kasih kail, kasihlah ikannya. Suruh dia cari kerjaan sendiri. Kalau dia nggak mau kerjaan sendiri, ya sudah, kasih makan. Kalau kita sudah nggak ada lagi, ya udah nggak kasih makan. Seadanya saja. Itu yang benar, saudara. Walaupun itu adikmu sendiri, ya. Kamu merekomendasi adikmu ke bosmu. Lalu tiba-tiba adikmu nyuri. Kamu ikut, nggak dipercaya loh sama bosmu, saudara. Dibilang sekongkol. Berapa banyak yang begitu? Coba, ayo. Ya, banyak. Banyak yang ngalamin pasti kan. Itulah sebabnya, ya, jangan kasih kail. Ya, kasihlah ikan, lalu suruh dia berjuang sendiri. Itu yang benar, itu ajaran Tuhan Yesus itu. Ya, jangan salah ya. Makanya kemarin mau bikin proyek ini buat ngasih makan ini, ngasih makan ini. Dalam hati saya sebenarnya ya udah nggak apa-apa kan jalan, tapi kan harus coba dulu. Nah sekarang kita sudah sampai satu titik seperti ini. Saya kasih tahu ya, jangan kasih kail, kasihlah makanan. Ya saudara ya. Kita sudah berapa banyak kita sediakan lapangan pekerjaan ya, nggak ada yang jadi, saudara. Itu pengalaman dari saya zaman saya dulu ya, zaman saya baru full timer di gereja sampai dengan hari ini. Dan saya coba lihat proyek-proyeknya itu ya, pendeta-pendeta yang bikin proyek-proyek itu. Saifuddin tuh bikin proyek di Kalimantan, gagal kan, gagal semua, malah dimaling semua sama pegawainya, ya kan. Siapa lagi, saudara? Aduh,
90% gagal, kalau 10% ada itu anomali. Ya selalu ada yang berhasil. Tapi 10% rata-rata gagal. Ya, adikmu juga sama. Kasih makan saja, suruh dia cari kerjaan. Anda arahkan, Anda kasih nasihat, kasih makan, dan ke sekolahin kalau perlu. Dia males, Pak. Ya sudah, kalau males ya begitu saja kamu nanti. Itu bikin susah, Pak. Jangan dikasih. Di motor nggak usah. Udah kasih makan saja. Teman anaknya di sekolahin. Yang lain-lain mobil motor lah, dia mau beli laptop lah, nggak usah. Parfum, beli handphone lah, nggak usah. Kasih makan saja kalau dia nggak mau kerja. Apalagi Anda sudah belikan handphonenya hilang, nggak usah. Berarti dia nggak bisa jaga, ya, nggak bisa jaga, ya kan? Nggak usah beliin lagi, saudara. Kalau nanti nggak bisa hubungan, ya belikan handphone murahan saja yang 100.000. Ya, yang tulalit-tulalit itu handphone yang Motorola yang plong asu itu, saudara. Nah, sudah kita balik ya. Yusuf ini orang yang visioner, ya. Karena dia terbiasa bekerja, orang yang biasa bekerja, ya. Ketika dia punya mimpi, dia lakukan, saudara. Ya kan, saya tahun 2015, ya Tuhan bilang nama kamu Yosef sekarang. Yosef langsung tahu, saudara ya. Dikasih nama Yosef, saya langsung tahu. Yosef Tuhan. Sekarang aja saya lagi bangkrut. Yosef. Saya ketawa, saudara ya. Tapi ya udah, Yosef tuh saya kasih pengumuman, ya. Saudara, nama saya sekarang Yosef ya. Saya bilang begitu ya. Saya pengumuman. Kenapa kasih nama Yosef? Kenapa, saudara? Satu hari Tuhan akan suruh, Tuhan bikin saya memanage, ya, bukan uang saya, memanage untuk kasih makan Indonesia, saudara. Dan itu yang sedang kita lakukan sekarang ini, ya. Itu tanpa sengaja, ya. Visi itu tiba-tiba kita bisa sampai sana, memberi makan Indonesia, memanage. Dan apa, saudara? Yang kedua, saudara, Yosef itu dia visioner, ya. Dari penjara dia keluar, ya kan? Dari penjara 13 tahun ya, dia keluar. Dan ketika dia keluar, Tuhan angkat dia tinggi-tinggi, saudara. Yang Tuhan janji sama saya, nama kamu Yosef. Kamu boleh sekarang terpuruk, saya akan angkat kamu. Aku angkat kamu. Saya diangkat sekarang, saudara ya. Makanya saya bilang, saya sudah di tanah Kanaan saya. Saya nggak perlu ribut sama orang. Ya, nggak perlu cari ribut. Kalau orang ributin saya, ya nggak mempan. Saya sudah di tanah Kanaan, mau diapain lagi? Makanya ayo Anda ke tanah Kanaan supaya kayak saya enak. Tapi masalahnya banyak orang di tanah Kanaan diributin, dia terus terganggu, dia balik lagi ke Mesir. Ya kan? Banyak orang sudah di tanah Kanaan, gara-gara ada yang fitnah, ada yang apa, dia emosi, dia balik lagi ke Mesir, kan goblok, saudara. Sudah di tanah Kanaan, biarin saja. Orang mau ngatain apa saja tentang kamu, kamu sudah di Kanaan, tanah penuh susu dan madu kok, kamu mau balik ke Mesir lagi. Kenapa, saudara? Karena nggak punya iman. Karena nggak punya iman. Saudara, orang Israel itu pengen sekali memajukan Palestina. Itu bukan bohong ya, beneran. Logikanya adalah kalau tetangganya mereka maju, orang-orang Islam ini, ya Arab-Arab ini, maka orang Israel itu nggak akan diganggu lagi. Ya kan? Uang yang untuk saya merangin kamu itu lebih besar daripada uang yang saya berikan buat bangun negara. Itu prinsipnya Israel. Sebetulnya begitu, saudara. Sama ya, saya selalu bilang ya, saudara, kalau Anda suatu ketika Anda akan pisah dari kita, pisahlah baik-baik, kita modalin, saudara. Sebab uang atau dana atau energi yang kita gunakan buat bertengkar denganmu, itu lebih besar daripada kamu bisa baik-baik, terus kita gedein kamu, saudara. Itu logikanya, bukan saya baik, bukan saya sok baik, oh enggak. Saya praktikal, ya. Cuman repotnya, katanya Jenderal Cao Cao, saya tidak takut dengan penjahat, saya tidak takut dengan orang jahat, orang licik, saya hanya takut sama orang goblok. Karena orang goblok ini, kalau saya hancur, kamu juga hancur. Nah, itu repotnya begitu, saudara. Bukannya rasional, dijak ngomong baik-baik, bagaimana cari solusi supaya kamu tumbuh, aku tumbuh. Tapi orang goblok ini maunya saya hancur, kamu hancur.
Nah, kalau punya musuh orang goblok ini memang repot, saudara. Itu memang repot. Kamu ngomong apa aja salah dibalik, saudara. Pokoknya ngomong apa saja buat kebaikannya dia dan kebaikanmu sendiri kan. Dan kamu tak modali malah tersinggung. Misalnya baik-baik saja. Oh, nggak mau baik-baik. Kapan saya bongkar aibnya kamu? Nggak bisa dijak baik-baik, saudara. Orang-orang yang gini tuh nggak mau baik-baik dan tidak akan mau baik-baik. Karena saya hancur, kamu juga harus hancur. Nah, itu orang goblok katanya Jenderal Cao Cao itu ya. Kalau punya musuh begini ini pusing, saudara. Kenapa orang ini nggak punya iman? Ya, ketika kalau orang yang sudah di tanah Kanaan, ya seharusnya dia sudah punya iman. Karena kan dia sudah latihan di Mesir, padang gurun, sampai ke Kanaan. Dia sudah terbiasa melatih imannya kayak saya kan. Tetapi di tengah bencana ini banyak orang itu kalap, nggak tahan, saudara. Sehingga mata gelap. Tekanannya di padang gurun itu kan besar sekali, saudara. Benar nggak? Kamu kalau hidupin padang gurun itu, wah tekanannya besar sekali. Anda goyah imanmu, kalap, saudara. Kamu goyah, kalap. Kamu menanti-nantikan janji yang entah kapan doamu, entah kapan dikabulkan. Janjimu, tekananmu, pergumulanmu, entah kapan selesainya. Paling gampang apa? Goyah, labrak, jeder, kalap. Habis imanmu kan. Saya ngalamin, tenang aja. Saya mengalami proses itu. Anda juga ngalamin, saya juga ngalamin. Bedanya saya nggak pakai lama. Ya, padang gurun saya 2 tahun saja. Ada yang sampai 40 tahun. Kenapa? Kalap terus. Mami saya contohnya. Kalap. Di tengah jalan puasa. Ya, saudara. Mami saya sering puasa tuh ya, saudara ya. Nangis, nyanyi malam-malam jam 3 pagi ya. Sampai papi saya itu khawatir karena belakangnya kan musola. Malam-malam jam 3 pagi, Mami nyanyi. Yesus penolongku. Suaranya falasisan, saudara ya. Jam 3 pagi, nyanyi belakang musola, saudara. Bayangin ya. Musola masjid gede. Ya, dia nyanyi, Yesus penolongku jam 3 pagi. Suaranya fales. Kan kayak hantu, kayak kuntilanak, saudara. Jam 3 pagi sambil gebyur-gebyur air itu, saudara ya kan. Kan antara itu gebyur-gebyur di kamar mandi saya atau di kamar mandi musola kan, apa di kamar mandi masjid itu kan, ya kan gebyur-gebyur gitu sampai suaranya fals sampai kan suaranya kan begitu, saudara kan. Kalau fals kan kurang nyanyi kan, jadi kan dikira hantu. Makanya papi saya suka kuat tuh, tambah ngamuk papi saya, kalap papi saya. Tengah jalan kalap, saudara ya, mata gelap. Saya nonton ketika mata gelap, ketika orang tua saya yang dua-duanya mata gelap itu saya nonton. Mereka menantikan Tuhan, tapi nggak tahan untuk apa, saudara? Untuk sangkal diri pikul salib. Padahal gampang banget. Saudara tahu nggak yang bikin salah di mana, saudara? Harga diri. Ya, mami saya itu cantik ya. Biasa jadi kembang desa, biasa jadi pusat graffiti katanya ya. Central of Gravity katanya Pak Tobi. Mami saya itu cantik, saudara. Biasa dipuji-puji orang. Jadi ketika diperlakukan dengan papi saya seperti itu, egonya tuh nggak terima, nggak bisa menerima. Ya, papi saya juga sama. Papi saya itu orang ganteng, saudara ya, jago dansa, saudara. Wah, raja dansa itu papi saya ya. Raja dansa, masih muda dia sudah pakai Impala, saudara, kerja sendiri. Ya, masih muda sudah punya perusahaan besar. Egonya tuh luar biasa gede, saudara ya. Untuk ganti pacar. Bohongnya egonya besar sekali. Begitu dia bangkrut 3 kali nggak bisa bangun, mau bangun nggak bisa, saudara. Egonya besar. Yang diajar siapa? Istrinya. Gelap matanya, saudara. Kalau dia punya iman, ya dia rendahkan dirinya. Dia tahu dia ngajari anak-anaknya tentang cinta. Tetapi dia tidak bisa menyangkal dirinya untuk cinta. Dihajarnya istrinya tiap hari, saudara, ketika kalap. Ketika mata gelap ya. Katakan tekanannya itu. Tipis sekali, saudara, ketika hidup berdiri di atas iman. Ya, tapi imanmu nggak teguh. Kenapa imanmu nggak teguh? Kamu nggak mau latihan. Iman yang teguh itu dari latihan setiap hari, saudara. Punya apa ya, jangan utang. Katakan Jehovah Jireh. Kalau nggak ada makanannya gimana? Ya sudah, nggak usah makan hari ini. Anda belajar Jehovah Rafa, berobat, jangan ngutang.
Kalau berobat duitnya sudah habis, ya sudah, hadapin saudara. Sak matinya saudara. Jangan malah utang. Anda kalau sudah ada masalah ya, jadi dikasih kerjaan misalnya kan, kerjain sudah sampai tuntas. Kurang Pak duitnya Pak, jalanin, Tuhan yang berkati kamu, tetap berdiakonia. Daripada saya kurang capek, mendingan saya di rumah. Nah itu kamu nanti kalap saudara. Kamu pikir ketika kamu bekerja ditekan sama bosmu, kamu keluar. Tekan sama bosmu, kamu keluar. Kamu nggak latihan punya iman. Ya, sehingga kamu akhirnya banyak anggurnya daripada kerjanya. Alasannya karena kamu gegeran sama bosnya, nggak cocok sama bosnya. Yang ini bosnya kurang ini, bosnya ini. Waduh, semua bos bajingan semua saudara. Semua bos itu bajingan semua. Jadi kalau Anda pengen bosnya kayak Tuhan Yesus, nanti di situ Anda jadi setannya. Semua bos, semua majikan itu bajingan. Tapi ketika Anda ketemu majikannya kayak Tuhan Yesus, kamu nanti jadi setannya. Kamu yang kurang ajar di situ, nggak tahu diri. Akhirnya kamu juga keluar juga dipecat. Beneran kamu canda, percaya saya. Jadi tidak ada majikan yang kayak Tuhan Yesus. Karena begitu kamu ketemu majikan kayak Tuhan Yesus, kamu juga dipecat juga sama dia, saudara. Akhirnya kamu nganggur kan di rumah kan? Kerjakan. Apa saja yang bisa kamu kerjakan. Jangan diam sehari-harian di rumah. Percaya saya, kamu harus punya iman. Ya, kamu harus punya iman bahwa ketika saya merendahkan diri saya, Tuhan akan tolong saya. Masalahnya kan kamu nggak sanggup kan? Kenapa nggak sanggup? Karena kamu masih dicicil harga dirimu. Semua di doa pagi ini saya ajarkan pengalaman saya satu-satu realita kehidupan. Saya jujur, saya cerita sama Anda. Yang serem-seremnya goblok-goblok, yang konyol-konyol. Keputusan-keputusan yang bodoh saya ajari Anda, saudara. Sekarang saya ada di tanah Kanaan. Saya 2 tahun bergumul dengan kebodohan itu. Kamu mau berapa lama? Ya, pertanyaan kan, saya 2 tahun bergumul dengan padang gurun. Kamu mau berapa lama? Mau 2 tahun? Mau 40 hari saja? Apa mau 40 tahun? Mampus 40 tahun, saudara. Bagus, masih utuh kamu badannya, nggak tinggal tulang belulang. Iya kan? Nah, saya ceritakan semuanya kepada Anda. Bagaimana, kenapa saya harus tanggung jawab dengan masalah keuangan. Bagaimana saya harus transparan. Bagaimana saya harus ngajari Anda. Jangan berilusi, saudara ya. Anda boleh nyanyi-nyanyi Yesus menolongku. Dikira setan, sudah dikira kuntilanak, saudara. Malah medeni kamu nyanyi teriak-teriak gitu di rumah malam-malam. Oh, saya mencari pertolongan Tuhan. Nggak bakal ditolong. Kalau kamu belum merendahkan hatimu. Kalau kamu belum sangkal diri, pikul salibnya. Baru kamu diomongin sedikit saja. Baru dimintai laporan itu uang. Udah ngamuk ya. Kayak orang kesetanan. Bagaimana Tuhan mau tolong hidupmu? Nggak akan, saudara. Percaya nggak akan. Jangan ngomong. Kalau ada, itu random. Ajak Tuhan tolong tambahnya Musa. Percaya saya kamu jangan. Saya ngomong, ini indoktrinasi Pak. Iya. Kamu coba saja kalau nggak percaya. Praktek saja. Jangan praktekkan yang saya ngomong. Kamu nggak usah teriak-teriak, Yesus menolongmu. Nggak usah nyanyi-nyanyi begitu. Anda cukup merendahkan hati, tiba-tiba kamu akan sendiri. Saya ngalamin, saudara. Makanya saya berhenti pergi ke gereja. Makanya saya berhenti, apa saudara? Saya berhenti dengan ritual agama. Ya, ketika saya merendahkan hati, ketika saya ngalah, ketika saya diam, tiba-tiba Tuhan angkat. Ketika saya mulai bekerja, apa saja tak kerjain, tiba-tiba apa yang saya kerjakan itu 4 kali lipat. Simple, saya cuma nulis buku, ya 40.000, orang ngasihnya 1 juta. Padahal itu harganya berapa? 40.000, udah dikirim 1 juta Pak. Saya bisa hidup dengan itu, ya sampai saya akhirnya bisa sekolah teologi ya. Saya sekolah teologi dong, saya nulis buku, sengaja saya sekolah teologi beneran, ya. Ketika kita membaptis, ya, saya nggak pernah tak jual baptisannya itu sebenarnya. Kasih rekening baptisan, nggak pernah. Saya kerjakan dengan setia, dengan tekun. Tuhan berkati dengan luar biasa hidup saya, saudara. Dengan tanggung jawab. Sungguh, saudara ya. Anda mau berapa lama padang gurun?
Tuhan Yesus memberkati.